Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ittiba'i rasulih la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhul karim wallahu a'lamu bimuradi. Wa nahnu ala zalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, kita semua oleh Allah masih diberi umur sampai subuh ini. Dari subuh kemarin sampai subuh ini umur kita dikurangi 1 hari. Jadi tiap hari umur kita itu dikurangi. Semakin mendekati kematian, semakin mendekati alam barzah, semakin mendekati alam akhirat. Walaupun alam akhirat jauh, tapi karena sedang ditempuh seakan-akan sudah dekat. Dunia yang akan kita tinggalkan, waktu yang sudah terlewat sudah menjauh dari kita. Makanya kita persiapkanlah diri untuk menjelang dan menyambut kematian, agar mati kita dalam husnul khatimah. Yang mudah-mudahan husnul khatimah. Di antaranya kita harus selalu bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, dalam situasi dan kondisi bagaimanapun. Yang kedua, ikuti kejelekan dengan kebaikan. Yang ketiga, bergaulah dengan orang-orang yang baik akhlaknya, dengan orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada, ikuti kejelekan dengan kebaikan agar kebaikan tersebut menghapus kejelekan, dan bergaulah dengan manusia memakai akhlak yang baik. Berarti kita harus selalu bergaul, berkumpul dengan orang-orang yang baik agar kita dimatikan dalam keadaan baik yang dinamakan dengan husnul khatimah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan kembali ta'lim dari kitab Bulughul Maram, masih dalam judul sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Selanjutnya di Subul Salamnya halaman 210, hadis ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Umar, dan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u. Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan alaina kepada kami Al-Qur'ana, Al-Qur'an. Jadi Rasul membaca Al-Qur'an di hadapan para sahabat mendengarkannya. Faida marro, lalu apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati bisajdati ayat sajdah, apa sikap yang dilakukan oleh Rasul? Kabbaro, maka Rasul bertakbir. Wasajada, dan Rasul bersujud. Wasajadna, dan kami juga bersujud. Ma'ahu, beserta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rawahu, telah meriwayatkan kepada hadis ini Abu Dawud, sahabat Imam Abu Dawud. Wa fil hadisi dilalatun ala takbiri wa annahu masyru'un. Nah, di hadis ini menunjukkan disyariatkannya, menunjukkan adanya takbir ketika akan melaksanakan sujud tilawah, ya. Wa annahu masyru'un, dan sesungguhnya takbir ketika akan melakukan sujud tilawah disyariatkan karena dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari hadis ini bisa disimpulkan bahwa pembaca dan pendengar ketika membaca ayat sajdah, melewati ayat sajdah, sama-sama disyariatkan untuk melaksanakan sujud tilawah. Nah, sebelum sujudnya diawali dengan takbir yang disertai dengan niat melaksanakan sujud tilawah. Karena fungsi niat itu untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain gitu. Prakteknya seperti sama, tapi yang membedakan adalah niat gitu.
seperti sholat sunat qabla subuhnya dengan sholat subuhnya kan sama 2 rakaat, bacaannya sama, gerakannya sama, yang membedakan apa? Niat itu. Jadi sebelum sholat subuh niat sholat sunat qabla subuh. Nah setelah itu qomat melaksanakan sholat subuh sama 2 rakaat, tapi niat sholat yang keduanya adalah niat sholat fardu subuh. Nah dalam sujud juga prakteknya sama, sujud anggota sujudnya ada 7, tapi yang membedakan adalah niat. Nah ketika ada orang baca ayat Al-Quran, membaca ayat syaddah, yang membaca dianjurkan untuk sujud tilawah namanya, yang mendengar juga mengikuti untuk melaksanakan sujud, namanya sujud tilawah. Takbir disertai dalam hati melaksanakan niat melaksanakan sujud tilawah. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ayat-ayat sajdah yang dirangkum oleh para ulama itu ada 15 ayat sajdah. Di antaranya di akhir surah Al-A'raf ada ayat walahu yasjudun. Juga di surah Ar-Ra'd ayat 15 ada ayat yang ujungnya bil ghudwi wal asal. Di surah An-Nahl ayat 50 ya wa yaf'aluna ma yu'marun. Di surah Al-Isra ayat 109 ada ayat wa yaziduhum khusyu'a. Di surah Maryam ayat 58 kharru sujada wa bukiya. Di surah Al-Hajj ayat 18 ada ayat innallaha yaf'alu ma yasha. Di surah Al-Hajj ayat 77-nya ada ayat di ujung ayatnya la'alakum tuflihun. Di Al-Furqan ayat 60 ada ayat wazadakum nufura. Di surah An-Naml ayat 26 ada ayat Rabbul Arsyil Azim. Di surah As-Sajdah ayat 15 ada ayat yang di ujungnya wahum la yastakbirun. Di surah Shad, nah kisah Nabi Daud bertobat ya, dengan bentuk tobatnya diantaranya bersujud. Ada ayat wa kharra raki'an wa anaba. Di surah Hamim ayat 38 ada ayat wa hum layas amun. Ini diambil ujung-ujungnya saja. Di surah An-Najm ada di ujung surahnya fasjudu lillahi wa'budu. Di surah Insyiqaq ayat 21 ada ayat yang ujungnya la yasjuduna. Di surah Alaq, nah itu di ujung surahnya wasjud wa qatarib. Nah untuk kita mudah apa? Oleh ulama dipermudahnya di dalam Al-Quran sudah diberi tanda ya, ada tanda moncong ya, tanda moncong di ujung ayatnya atau di pinggirnya ada tulisan as-sajdah. Nah itu menunjukkan bahwa ayat tersebut adalah ayat sajdah. Ketika kita melewati ayat tersebut sangat dianjurkan untuk melaksanakan sujud, namanya sujud tilawah, dengan niat melaksanakan sujud tilawah. Karena kalau tidak diniati tidak diperbolehkan sekonyong-konyong sujud. Jadi sujud itu ada aturannya dan ya ada namanya. Ada istilah sujud sahwi kan, sujud karena ada kelupaan. Ada sujud tilawah karena membaca ayat saja. Ada sujud syukur nanti karena mendapat nikmat yang baru yang jarang terjadi nikmat tersebut ya. Kalau sujud dalam sholat jelas itu termasuk sujud yang wajib karena termasuk rukun sholat. Bahkan hukum sujud itu Pak ada 3 ya. Ada yang haram, ada yang wajib, ada yang sunat. Sujud yang haram, sujud kepada makhluk ya, kepada matahari, kepada bulan, kepada bintang itu. Nah, seharusnya sujud itu kepada Allah. Bahkan sujud kepada manusia juga dengan tujuan mengagungkan manusia itu hukumnya haram, termasuk syirik menyekutukan Allah ya. Dan juga ada sujud yang wajib, yaitu sujud yang di dalam sholat karena termasuk rukun sholat. Nah kalau sujud yang sunat adalah sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Dalam mazhab Imam Syafi'i sujud yang 3 barusan, sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur hukumnya sunnah. Alhamdulillah satu hadis telah tersampaikan yang barusan disampaikan, yang benarnya mutlak dari Allah. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Jelaskan kalau mendengarnya di dalam sholat. Oh, mendengar sujud sahwi. Mendengar ayat dibacakan di dalam sholat. Iya. Jadi kalau sujud tilawahnya. Sujud tilawahnya belum dijelaskan kan? Ya, kalau imamnya melaksanakan sujud tilawah, makmum wajib mengikuti. Tapi kalau imamnya tidak, jangan. Karena antara
kewajiban makmum mengikuti imam dan jangan ada perbedaan yang sangat menonjol antara imam dengan makmum. Jadi kewajiban makmum itu harus selalu mengikuti imam. Makanya imam harus paham ya. Harus paham imamnya gitu. Ini ada sujud tilawah gitu. Ya kalau bisa diberi aba-aba dulu si jamaah itu. Sekarang saya akan membaca surah yang di dalamnya ada ayat sajdah. Jangan sampai imam sujud kadang makmum juga tidak paham. Subhanallah, subhanallah. Yang disangkanya imam salah gitu. Padahal imam baca ayat saja. Itu banyak kejadian pas seperti di Mekahnya. Maka kalau malohok itu cenah batur kaharanap gitu naon itu ya naon. Padahal si imam itu membaca ayat saja. Nah di sini ya. Makanya kalau bisa si imam itu kasih tahu dulu sekarang akan baca surah Al-Alaq misalkan. Nah di ujungnya ada ayat sajdah gitu. Nah waqtarib ya. Jadi kalau diberi aba-aba insya Allah tidak akan heran itu si makmum itu. Oh berarti tadi imam baca ayat saja. Sujud kewajiban makmum itu mengikuti imam. Iya, ujung-ujungnya gitu. Mau nama lamun dina molohok subhanallah, subhanallah. Samarupna si imam teh lupa gitu nya ujung-ujung sujud terupuh heula cenah gitu. Langsung sujud itu. Padahal melaksanakan sujud tilawah. Nah itu ya. Jadi kalau imamnya baca biasa. Kalau kita tapi kalau sudah dijelaskan begini ya insya Allah tidak ya. Jadi kewajiban makmum itu mengikuti imam. Ketika imam baca ayat sajdah sujud tilawah maka makmum wajib mengikutinya. Alhamdulillah satu hadis telah tersampaikan yang diterangkan tadi yang benarnya mutlak dari Allah semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, yang salahnya semoga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa kifarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.